Selamat datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki dan dalam program ini saya akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Relakah Anda menghabiskan 180 ribu dolar Amerika atau sekitar 2,3 miliar rupiah per minggu untuk sebuah penginapan? Villa pribadi milik miliarder Richard Branson berikut ini terletak di Verbier, Swiss dan disewakan untuk umum. Mari kita simak. In Verbier, it's simply referred to as the Lodge, Richard Branson's personal holiday home in the Swiss Alps, and it's open to rent. Great to meet you. Let's take a look. Come on in. With room for 18 guests, it's more like a luxury hotel than a hideaway in the mountains. A staff of 15, 4 chefs, a spa therapist, and a 24-hour driver service. And then more personal touches. Yeah, one of the services here is if you have too much to drink, we'll put you to bed. Downstairs is set up for the ultimate in après, a fully stocked bar and even a dance floor with a disco ball. The pool isn't far. We try and discourage drunken antics in the pool. Obviously it's a swimming pool, it's quite dangerous, but there are 2 of us here. If it does lead to a pool party, then we will be here to make sure that no one strays too far from our watchful eye. With a large living room, quiet suites, and a bunk room for the kids, it hosts corporate getaways, family reunions, and the Branson clan. Okay, we're going into Richard's suite here. Let's see what's inside. Ceilings are a bit low, but there's a remote-controlled fireplace. Not everyone who stays here knows this, but given that it's Richard's room, there has to be a surprise, and in this case, it's a secret passageway behind the bookshelf. We open it up. This leads into the neighboring suite where you can have some peace and quiet, maybe get some work done when you're on your ski holiday. Rooms are available to rent individually, but if you want the whole place to yourself, you'll need a CEO salary like Sir Richard's. Christmas week will set you back over $180,000. So the Lodge is popular with corporate groups to impress clients and let loose, with one important decree. Now, another rule at the Lodge is what goes on at the Lodge stays at the Lodge, so we're very discreet. A mountain lodge that isn't as pure as the virgin snow outside. Hans Nichols, Bloomberg, Verbier. Busana kerja seharusnya menjadi penunjang penampilan kita ketika beraktivitas. Tapi bagaimana jika ukuran busana kerja justru menjadi masalah? Editor etc. dari Bloomberg Business Week akan membahas hal ini, berikut liputannya. Despite the glitz and the models and the fancy clothes, Fashion Week is really just about one thing, making money. Now to do that, you have to make clothes that people actually want to buy. But there's a problem for professional women this season. One trend we've been seeing a lot of from many designers is volume. From The Row, which is designed by the Olsen twins, to bigger labels like Victoria Beckham and Derek Lam, we're seeing oversized coats, giant trousers, huge sweaters, and shirts that look like they've been made from the cashmere of 1,000 lambs. Now this is something that's been happening in London and Paris and Milan, where brands like Chloe and Jill Sander show clothes that half the time don't even look like they're touching the body. And Celine, which is designed by Phoebe Philo, gets critical acclaim season after season for creating a new look that embraces comfort and ease. The problem is, nothing fits. Even contemporary designers like Philip Lim showed sweaters and trousers that were really baggy. And Ralph Lauren, who's known for preppy workwear appropriate clothes, created this smock that makes her look like a wool superhero. It's not that women shouldn't have fun with fashion. A slightly oversized sweater looks great for a more casual Friday look. Or a dress, just as long as it fits in the shoulders, it's nipped at the waist, and fits at the cuffs too. For workwear, the goal is to look polished and professional, not like someone who mistakenly dressed in her much, much larger boyfriend's clothing. Geliat masyarakat kelas atas yang menjadikan jam tangan sebagai investasi ikut membantu mendorong tumbuhnya bisnis jam tangan mewah di Indonesia. Lalu seperti apa apresiasi konsumen loyal di Indonesia terhadap jam tangan mewah ini? Berikut Time International akan berbagi ceritanya untuk Anda. Kita punya beberapa range di sini. Pertama tentunya Breguet dengan movement tourbillon.
dengan estimate price kira-kira 2,4. Betul nggak? 2,4 miliar. Okay. Tentu spesialitinya karena movement Brigade ini to beyond adalah something yang really special dari Brigade, yang mana kita akan bekerja against gravity of the bumi, di bumi. Jadi bagaimanapun posisinya akan tepat waktu. Wow. Itu satu. Kalau yang ini ladies tapi automatic, yang lebih pada more fashion, tapi dalam arti kata high fashion, ini kira-kira 300 juta price-nya. Dan something yang special dari Lange yang mempunyai perpetual calendar, artinya akan memberikan waktu, bulan, tanggal, hari secara tepat selama 100 tahun ke depan. 100 tahun. Dan ini kira-kira di 1 miliar lebih. Sekitar berapa? 1,5? Ya, 1,5 persis. Wow. Mereka juga selalu menginovasi bagaimana mempunyai suatu produk yang hanya 40 mm, mempunyai gigi-gigi di dalamnya yang berkalibrasi dan memberikan waktu, hari, bulan, tanggal secara tepat selama sekian lama. Dengan harga-harga yang fantasi seperti ini, benda ini ada di Indonesia, artinya ada demand-nya. Tuh. Seperti apa industri dari luxury watch ini di Indonesia? Sebetulnya growth dari luxury watch ini suatu hal yang sebetulnya sudah lama diinginkan oleh para consumers. Banyak sekali penggemar-penggemar luxury items dari Indonesia. Terbukti banyak yang membeli di luar negeri dan sebagainya. Kita masih bicara soal market, Pak. Kalau Bapak sendiri melihat seperti apa sih karakter dari konsumen Indonesia khususnya untuk jam-jam ini? Well, dari pengalaman kami dan juga pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan, pertama mereka diinginkan adalah hal yang produk yang terbaru. Itu dulu yang pertama. Asal yang terbaru mereka menyukainya. Tapi yang mereka lupakan atau kan yang kita ingin sharekan adalah how the product being produced. Ataupun bagaimana ini juga menjadi suatu hal yang atau suatu produk yang diinginkan di dunia secara tinggi. Artinya mereka tidak mengetahui bahwa produk ini akan memakan waktu 9 bulan sampai 1 tahun untuk memproduksi satu buah. Kedua, apa benefit dalam arti kalau melihat dari investasi karena susah dibuat, tentunya akan mempunyai suatu nilai investasi yang tinggi. Kedua, kelangkaannya. Jadi tidak mungkin banyak yang bisa membeli, tapi tidak selalu dapat diproduksi dengan banyak. Jadi ini yang menjadi suatu tantangan kepada mereka untuk mendapatkannya. Oke, apa ekspansi bisnis atau inovasi yang akan dilakukan oleh Time International untuk mempertahankan bisnis itu? Well, pertama kita selalu akan membuat produk yang really special dari brand-brand ini. Artinya kita sudah mulai membuat produk-produk yang hanya ada di Indonesia atau hanya Indonesian Limited Edition. Ataupun yang akan ke depan adalah bekerja sama dengan konsumen untuk berdesain bersama, membuat produk yang mereka inginkan dengan brand-brand yang ada. Jadi bukan saja tidak segampang itu karena mereka sudah berada di dunia ini begitu lama. Dan untuk membuat suatu atau produce suatu yang spesial itu takes a while. Tapi itu yang akan kita lakukan sekarang. Dan Anda cukup optimis dengan pasar Indonesia? Very much so. That's why we are here. Thank you. Tak hanya jam tangan mewah, tas bermerek pun bisa menjadi pilihan investasi, bahkan peluang bisnis yang menguntungkan. Seperti apa informasinya? Platinum akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Hermes, Gucci, Louis Vuitton, dan masih banyak lagi merek tas mewah lain kini mulai mendominasi pasar Indonesia. Hal ini bahkan membuka peluang bisnis baru seperti penyewaan tas mewah yang dijalankan oleh Butterfly Republic. Namun sebelum saya mengulas lebih dalam, mari kita simak highlight berikut. Tas cantik 1001 Night Diamond Purse buatan produsen berlian Mau Award adalah tas termahal di dunia. Tas yang bertabur lebih dari 4.500 berlian dengan berat 381,92 karat ini memiliki nilai sekitar 38 miliar rupiah. Setelah perceraiannya yang ketiga dan sempat kehilangan aset kekayaan, Taipan Media Rupert Murdoch dikabarkan baru saja membeli properti mewah di New York. Pemilik News Corp ini memborong apartemen 4 lantai seharga $57,25 juta atau sekitar 662 miliar rupiah. Apartemen One Madison ini merupakan salah satu properti termahal di bilangan elit New York yang terdiri dari 4 lantai dan luas mencapai 1.000 meter persegi.
Menurut Bloomberg Billionaires Index, aset bersih Rupert Murdoch mencapai 13,4 miliar dolar, sekitar 154 triliun rupiah dan menjadi orang ke-89 terkaya dunia. Masih seputar orang terkaya dunia, kekayaan Elon Musk melonjak 1,1 miliar dolar Amerika Serikat setelah saham perusahaan Tesla dan SolarCity menyentuh rekor tertinggi baru. Kapitalisasi pasar produsen mobil elektrik Tesla melonjak menjadi 30,4 miliar dolar Amerika. Alasannya, bisnis penjualan mobil listrik mengalami peningkatan. Tesla telah menjual 22.400 mobil listrik jenis S pada tahun 2013. Berdasarkan Bloomberg Billionaires Index, sejak awal 2014 kekayaan Musk telah bertambah 3,8 miliar dolar Amerika. Elon Musk pun menempati urutan ke-94 orang terkaya di dunia. Gaya sporty dan maskulin menjadi ciri khas perancang busana dunia Stella McCartney. Tak heran jika dalam pagelaran karya-karyanya di Paris, Prancis, desain asimetris dan motif tie-dye ditonjolkan dengan sepatu square toe yang juga ramah lingkungan. Kesan sporty begitu melekat dalam koleksi busana Stella McCartney di Opera Garnier, Paris, Prancis. Ia bermain dengan warna-warna blok hitam, oranye, hijau ivy, hingga biru langit. Beberapa rancangan berpotongan asimetris membalut tubuh para model. Sang desainer menggunakan bahan rajut dan sutra. Sesekali motif tie-dye dan permainan warna pixelated ditampilkan dalam sebagian pakaian. Stella McCartney berusaha memukau para pencinta fashion, termasuk penyanyi dunia Rihanna yang duduk di barisan depan. Ia ingin memberikan energi pada setiap karyanya. This season was really about looking at silhouette, looking at the energy of life and kind of the spirit of life and bringing it into the clothes. So sort of, exaggerating areas, reducing areas, and then applying some kind of wave or scribble or hand within the garment. Stella enggan menghilangkan kesan maskulin dalam koleksi sepatunya dengan menggabungkan tradisi Inggris, yakni model derby dan monk strap. Ia menghadirkan model sepatu square toe. Sepatu buatan Stella juga dibuat dengan bahan kayu ramah lingkungan. Aku mengeluarkan satu ide, itu 2 for 24, di mana orang bisa berinvestasi di tas bermerek. 2 to 24, bisa diceritakan seperti apa konsep ini? Jadi mereka harus invest 2 tas, kemudian menjadi membership dari Butterfly Republic, kemudian mereka bisa bergonta-ganti 24 tas lainnya di kelas harga yang sama selama setahun. Iya, jadi Dini tadi dari Anda ceritakan, sepertinya konsep bisnis ini tergolong baru ya di pasaran Indonesia. Belum ada sebelumnya ya? Belum ada. Iya, boleh diceritakan seperti apa membership fee-nya? Jadi yang ditawarkan kepada para anggota, kemudian keuntungan yang mereka dapat seperti apa? Kita ada 3 kelas anggota, silver, gold, dan platinum. Jadi untuk kelas silver kita 6 juta per tahun. Untuk gold itu 12 juta per tahun, dan kemudian yang platinum itu 24 juta per tahun. Perbedaannya kita dibagi dari per kelas harga tas ya. Jadi yang silver itu 10 sampai 20 juta, kemudian yang gold itu 20 sampai 40 juta yang seperti ini. Kemudian yang platinum itu 40 sampai 60 juta seperti tas dari Hermes ya, Kelly. Nah, kalau dilihat dari keuntungan menjadi member dari Butterfly Republic, itu mereka kan berinvestasi 2 tas, kemudian menjadi member, dan bisa menggunakan 24 tas lainnya selama setahun, bergonta-ganti. Sesuai dengan jenis membership-nya. Sesuai dengan jenis membership-nya. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau misalnya nih kita ilustrasikan mereka berinvestasi di kelas yang silver, ya. Jadi 10 juta 2 tas, berarti 20 juta plus membership 6 juta. Berarti kan modalnya 26 juta. Ya kan? Mereka bisa menggunakan 24 tas di kelas yang sama. Jadi sekitar 240 juta.
240 juta hanya dengan modal 26 juta dengan rupiah. Modal 26 juta. Jadi sisanya itu sudah bisa dipastikan keuntungan mereka gitu. Dan kita juga memberikan solusi ke mereka dan membuka mindset bahwa kita tetap bisa bergaya dengan modal 26 juta, tapi bisa seperti bergaya memiliki tas sejumlah 240 juta. Sisanya yang 214 juta itu kita bisa alokasikan untuk investasi yang lebih baik. Kalau kita melihat secara umum di Indonesia, pangsa pasar Anda terlepas dari member Anda, seperti apa karakteristik mereka? Kemampuan mereka untuk membeli itu cukup luar biasa. Jadi memang kalau lihat dari harga tas itu bisa sampai 1 miliar. Satu buah tas ya? Satu buah tas. Jadi bukan hanya seharga satu sedan dari Jepang, gitu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Perbedaannya itu orang mau nggak mengeluarkan hal untuk sebuah tas harga 1 miliar, ada gitu. Dan itu terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta. Luar biasa kan? Boleh diceritakan mungkin berapa basically profit yang Anda peroleh dari setiap produk? Kisarannya mungkin? Gini, kalau kita lihat kisarannya itu contoh ya, misalnya kita beli di Eropa itu harganya misalnya 1.000 gitu. Di sini tuh kita bisa jual mungkin sekitar 1.300. Jadi sekitar 10-30% normalnya. Karena dari situ aja kan kita bisa dapat keuntungan dari tax refund. Gitu yang 10-12%. Nah, itu sebenarnya juga keuntungan yang bisa kita dapat dari kita sebagai reseller. Baik, kalau dari segi omset mungkin boleh kita tanyakan kira-kira berapa revenue yang Anda peroleh dari penjualan, dari membership fee. Kira-kira kisarannya setiap tahun? Setiap tahun ya, kalau ini baru dari 2012 sih. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya dari 50 member, kemudian dari berapa harga member yang kita tawarkan tadi, 6 juta, 12 juta, 24 juta. Kemudian tas yang kita punya sekarang sekitar 80 tas gitu. Kisarannya paling besar di angka 40-60. Jadi Mbak bisa hitung sendiri kira-kira. Terima kasih. Tetaplah di Platinum karena kami masih akan kembali dengan berbagai informasi dari mancanegara. Anda kembali bersama Platinum. Meskipun potensi pasar barang mewah di Cina sangat besar, hal ini tidak berlaku bagi produsen kapal pesiar. Apa yang membuat produsen kapal pesiar sulit berkembang di negeri tirai bambu? Berikut informasinya. Waktunya berpesta di Hotel Mayfair, London. Ini adalah ajang tahunan tempat berkumpulnya produsen kapal pesiar termewah dunia. Ini juga merupakan kesempatan bertemu dengan para pelanggan sambil menikmati koktail. Tapi ada satu pertanyaan besar yang muncul di kalangan para produsen kapal ini. China, negara dengan jumlah miliarder terbanyak kedua dunia ini, tidak mau membeli produk mereka. There is not a single bespoke yacht delivered into China. Peter Lursen adalah pendiri perusahaan pembuat mega yacht terkemuka dunia. Dengan panjang 180 meter, desain yacht ini lebih menyerupai kapal angkatan laut daripada kapal pesiar. Harganya rahasia, tapi transaksi kapal seukuran ini tercatat mencapai lebih dari 300 juta dolar, sekitar 3,4 triliun rupiah. Menjual produk impian Mediterania ini ke Cina tidaklah mudah. Dick Van Land bekerja untuk produsen kapal Fitship di Belanda. Dan seperti kompetitor lain, ia telah berusaha keras untuk menembus pangsa Cina. The potential is there. I mean, there's money, so they are very creative and they have the funds. So yet it's a matter of planning. Saat ini di Cina belum terdapat infrastruktur kelautan dan pelayaran yang cukup menunjang. Namun bukan itu saja yang menjadi kendala bagi industri yacht untuk berkembang di Cina. The bureaucracy to sell boats into China is very high. They have an almost prohibitive 45% luxury tax, which clearly is a protectionist measurement. Hampir semua jam tangan mewah memiliki sebuah sejarah yang menjadi daya tarik dan nilai jual sepanjang masa.
Seperti sebuah perusahaan jam tangan asal Inggris ini yang memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggan berkantong tebal. Namun tidak banyak yang tahu perusahaan yang bernama Bremont ini ternyata lahir dari sebuah tragedi. Dad died in the plane crash and Nick was in intensive care for many months. You think actually life is so short, let's go and do something we really love. Giles dan Nick English adalah pecinta aviasi, tapi sebuah kecelakaan membuat mereka banting setir dan mendirikan usaha yang mewakili passion mereka, Bremont. Beberapa jam buatan Bremont dibuat menggunakan bagian-bagian pesawat bersejarah seperti Spitfire dari Perang Dunia Kedua dan P-51 Mustangs. Jam tangan Bremont juga sering dijumpai bertengger di lengan mereka yang kaya dan terkenal. Giles dan Nick boleh saja bercita-cita tinggi, tapi mereka mengingatkan kesuksesan tidak datang begitu saja dari langit. Takes a long time, and you really do need to focus at it. It's no success comes Charles overnight. never had grey hair until that year. I think you really do need that passion. If you have that burning desire, you can go and do anything. You can go and conquer it, but I don't think it's in everyone's DNA. Menjadi nominator dalam ajang penghargaan perfilman internasional Oscar tak hanya dilimpahi ketenaran tapi juga berbagai hadiah. Menariknya, hadiah-hadiah itu tidak hanya mewah dan mahal, tapi juga unik. Mulai dari perawatan kecantikan, liburan mewah, sampai tas koper yang bisa dijadikan kursi. Bukan hal yang aneh lagi bila Hollywood menjadi surganya para bintang perfilman dunia dan ajang bergengsi Oscar menjadi perhelatan yang paling dinanti. Bukan hanya karena adu prestasi, tapi juga hadiah mewah yang diperoleh. Lalu, apa saja hadiah-hadiah tersebut? Hadiah Oscar pada 2009 senilai lebih dari $59.000 Amerika, terdiri dari hadiah perjalanan selama 10 hari ke Kepulauan Galapagos, dan uniknya nominator juga mendapatkan sebuah koper yang bisa dijadikan sebagai sebuah kursi. Tahun 2010, para nominator Oscar memperoleh hadiah senilai lebih dari $93.000 Amerika. Beberapa di antaranya adalah perjalanan safari senilai $45.000 Amerika, dan hadiah yang unik pada ajang ini adalah operasi mata senilai $8.800 Amerika. Tahun 2011, ajang bergengsi dunia perfilman ini memberikan hadiah senilai lebih dari $70.000 Amerika. Di dalamnya terdapat hadiah berlibur ke Maldives, dan yang teraneh, para nominator diberikan peralatan makan pengontrol porsi. Tahun 2012, para nominator diberikan kenikmatan dari hadiah yang bernilai lebih dari $61.000 Amerika. Di dalamnya terdapat sajian acara di bar di Sarono dan pembersih hidung Nozin. Selang 1 tahun, para nominator diberikan hadiah lebih dari $47.000 Amerika lengkap dengan perjalanan ke Australia. Bahkan untuk menunjang fisik, para selebritis dunia diberikan hadiah bedah kecantikan senilai $5.000 Amerika. Untuk hadiah Oscar pada tahun 2014 ini, para nominator dianugerahi hadiah senilai $80.000 Amerika. Kali ini hadiah yang diberikan pun semakin unik saja, sistem transplantasi rambut dan suntikan orgasme. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.